Welcome to our channel. Selamat pagi para pecinta Riak Sabda. Kembali lagi kita berjumpa di Riak Sabda edisi hari Selasa tanggal 21 Februari 2023. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang para murid yang memperbincangkan siapa yang paling terbesar di antara mereka. Para saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat atau kalau setiap kali kita mengikuti perayaan Ekaristi, kita tentu selalu memperhatikan bagian pembuka, perarakan masuk para imam dan para petugas liturgi. Kita akan melihat bahwa imam selalu berada di barisan paling belakang. Dan ini bertolak belakang dengan ketika manakala kita menerima tamu-tamu kehormatan, kenegaraan, tentu dimulai dari jabatan yang tertinggi lebih dahulu di depan, lalu menyusul dengan jabatan-jabatan rendah lainnya di belakangnya. Suatu perbedaan yang sangat kontras. Mengapa terjadi demikian? Gereja Katolik mempertahankan apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwa menjadi pemimpin di dalam kekristenan, di dalam gereja, harus menjadi gembala. Seorang gembala tentu berjalan di belakang domba-dombanya, bukan berjalan di depan domba-dombanya. Mengapa? Sebab ketika ia berjalan di belakang, dia mampu menjaga kawanan dombanya supaya tidak tersesat, tidak diterkam oleh hewan buas, dan bahaya-bahaya lainnya yang nanti mencelakakan domba-dombanya. Berbeda hal dengan ketika kita menyambut pemerintah dan sebagainya, tentu yang posisinya lebih tinggi dahulu yang berjalan di depan karena kita memberi tempat terhormat setinggi-tingginya. Para saudara-saudariku yang terkasih, di dalam bacaan Injil juga Yesus memperlihatkan kualitas hidup menjadi seorang pemimpin yang sejati ada dalam diri anak kecil. Yesus mengambil seorang anak lalu meletakkan di tengah-tengah para murid dan berkata kepada mereka tentang bagaimana caranya menjadi seorang pemimpin yang benar. Seorang anak kecil memiliki sifat-sifat kualitas-kualitas kehidupan Kristiani, yaitu jujur, polos, sederhana, rendah hati, penuh sukacita, pemaaf, dan lain-lain sebagainya. Pada zaman Yesus, anak-anak kecil, kaum perempuan, bahkan kaum janda tidak mendapat tempat di dalam masyarakat. Tapi kenapa anak-anak diambil oleh Yesus lalu diletakkan di tengah para murid? Ini mau memperlihatkan bahwa kalau seseorang ingin menjadi seorang pemimpin, dia harus mencintai orang-orang yang tidak diperhitungkan di dalam masyarakat, sehingga dia belajar untuk mengasah dirinya menjadi pemimpin yang rendah hati dan lembut. Kita juga pernah melihat seorang pemimpin yang sejati tidak dinilai dari hal-hal yang dia lakukan yang luar biasa, tetapi dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seorang pemimpin sejati memiliki kerendahan hati yang dalam. Setiap Kamis Putih kita melihat ada perayaan bagian di dalam perayaan Kamis Putih itu ada bagian di mana imam membasuh kaki para rasul. Imam membasuh kaki yang mewakili para rasul. Membasuh kaki berarti menjadi hamba, menjadi pelayan bagi yang lain. Karena itu Yesus mau menegaskan bahwa menjadi pemimpin harus menjadi pelayan terlebih dahulu. Menjadi pemimpin bukan menjadi nomor satu, tetapi menjadi paling terakhir. Dan pemimpin sejati yang bisa kita teladani dan kita contoh adalah Yesus Kristus sendiri, yang pertama-tama mendahulukan kepentingan orang lain, lalu kemudian kepentingannya. Bahkan dia rela mengorbankan seluruhnya, bahkan hidupnya sebagai manusia ketika tergantung di salib. Itulah wujud seorang pemimpin sejati, berkorban untuk domba-dombanya, berkorban untuk orang yang dipimpinnya. Para saudara-saudariku yang terkasih, ada dua pesan sabda yang sekiranya bisa menjadi sumber inspirasi bagi kita di hari ini.
Yang pertama, kepemimpinan sejati bukan dilayani tetapi melayani. Melayani berarti saya memberi diri sepenuhnya untuk orang lain. Saya mau mematikan diri saya sendiri untuk kepentingan orang lain. Intinya mendahulukan orang lain. Melayani daripada dilayani. Yang kedua, milikilah kualitas-kualitas hidup Kristiani yang layak dimiliki seperti seorang anak kecil, yaitu polos, jujur, rendah hati, sederhana, dan selalu penuh sukacita. Mari kita menjadikan itu sebagai lifestyle seorang Kristiani yang sejati, sehingga Roh Kudus yang bersemayam dalam hati kita semakin hari membakar semangat kita untuk mencintai Tuhan, mencintai sesama, dan mencintai kehidupan.